Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ngala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ngala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbi syrahli sodari wa yasirli amri wahlul muqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, taufik, hidayah, dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bermuajahah dalam rutinitas, yaitu belajar mengajar, tiada suatu halangan apapun. Sholawat salam Allah marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan KBM ini dari awal hingga akhir, tiada suatu halangan apapun. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mempelajari cerita kisah teladan Siti Masitoh, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kisah Sa'labah dengan materi menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Pembahasan yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah nomor 1, pengertian akhlak tercela. Nomor 2, menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Dan nomor 3, mengambil hikmah dari kisah Sa'labah. Dan nomor 4, contoh-contoh akhlak tercela pada kisah Sa'labah. Yang pertama adalah pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungan. Selain itu, akhlak tercela dapat merugikan bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan sesama makhluk di bumi ini. Dan perbuatan akhlak tercela dapat menyesatkan kehidupan di dunia. Menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu siapa Sa'labah, atau mungkin ada yang kenal. Baiklah. Jadi ketika Sa'labah masih dalam keadaan miskin, Sa'labah rajin sholat berjamaah di masjid bersama sahabat-sahabat yang lain. Namun ia setelah berjamaah selalu tergesa-gesa untuk pulang, dan dilakukannya setiap hari. Pada suatu saat Rasulullah menghampiri Sa'labah. Lalu Rasulullah menanya kepada Sa'labah, mengapa dia kok tergesa-gesa pulang? Tidak pernah wirid, tidak pernah berdoa. Dan Sa'labah berterus terang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah.
Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta, tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah. Karena sesungguhnya dalam benaknya adalah ia telah bosan menjalani hidup dengan kemiskinan dan kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah. Karena doa Nabi pasti didengar Allah. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah ketiga kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau mengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, limpahkanlah rizkimu kepada Sa'labah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. Rasulullah berkata, peliharalah kambing ini baik-baik, pesan beliau. Sa'labah pulang membawa pulang kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin akan menjadi orang yang kaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulunya miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang yang kaya terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan, di setiap lembah dan bukit terdapat kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah lupa untuk beribadah kepada Allah. Lupa untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Sa'labah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaan sekarang? Lalu sahabat menjawab, wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Benarkah? Jawab Rasulullah. Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun? Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Sa'labah berkewajiban membayar zakat. Dua utusan menemui Sa'labah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaan, ternyata banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka Sa'labah mukanya berubah merah, ia berang. Aku bisa rugi, kata Sa'labah. Kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan hartaku. Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau bersedih telah kehilangan sahabat yang dahulu tekun beribadah ketika miskin, namun setelah kaya ia terpengaruh oleh harta kekayaannya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah, celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu, kata salah seorang kerabat Sa'labah. Sa'labah tertegun, ia baru sadar
bahwa nafsu telah menguasai dirinya, karena ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah, lalu ditaburkan di atas kepala Sa'labah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah memerintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau, Sa'labah." Sa'labah berjalan lunglai kembali ke rumah. Hari dalam kehidupannya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah wafat. Ia semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Zakatnya juga ternyata ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah juga tidak mau menerima. Demikian seterusnya sampai Sa'labah meninggal dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Itulah tadi kisah Sa'labah. Anak-anak sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah adalah: yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu bersyukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah. Yang ketiga, menghindari sifat-sifat takabur dan kikir. Yang keempat, beribadah hanya karena Allah. Yang kelima, selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Contoh akhlak tercela pada kisah Sa'labah. 1. Sifat kufur. Kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Contoh sifat kufur dalam kisah Sa'labah yaitu: Sa'labah kufur terhadap nikmat Allah dan rezeki yang diberikan kepadanya yang berlebih. Selanjutnya adalah Sa'labah tidak ingat beribadah kepada Allah setelah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang kedua adalah sifat takabur. Takabur adalah merasa mulia ataupun hebat ataupun pandai dan sebagainya. Angkuh atau sombong. Sifat takabur yang suka membanggakan diri seringkali membuat luput sehingga muncul perasaan memandang orang lain seakan-akan lebih jauh, lebih rendah dibanding dirinya. Contoh sifat kufur dalam kisah Sa'labah yaitu: setelah Sa'labah kaya raya, Sa'labah merasa dirinya paling hebat sehingga dia sudah tidak mau beribadah dan tidak mau berzakat. Anak-anak, demikianlah tadi materi menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Tetapi kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan mengadakan post test dan soal akan Bapak kirim melalui grup WA yang sudah kita miliki, dan anak-anak bisa mengerjakan di grup tersebut. Mungkin materi Bapak cukupkan sampai sekian dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.